Panjang kuning berlayar malam. Halo, selamat pagi, salam sehat semuanya. Pagi ini kita akan membahas mengenai materi seni budaya kelas 10, yaitu seni musik. Hari ini kita akan membahas seni musik tradisi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pengertian, mari kita lihat di dalam teksnya ada musik tradisional. Nah, sebelum kita membahas pengertian dari musik tradisional ini, coba kita lihat sendiri dalam kurikulum materi seni budaya dalam hal ini seni musik, ada kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama memahami jenis dan fungsi alat musik tradisional. Nah, yang kedua menganalisis alat musik tradisional berdasarkan jenis dan fungsinya pada masyarakat pendukungnya. Nah, yang ketiga memahami dan mengapresiasi pertunjukan musik tradisional. Nah, di dalam video ini nanti kita akan bahas mengenai poin pertama dan poin kedua, jenis dan fungsi alat musik. Nah, kalau di poin ketiga mungkin kita akan masuk ke materi-materi video selanjutnya, karena ini sangat panjang durasinya. Oke, baik, kita akan lihat pengertiannya. Pengertian musik tradisional yaitu jenis musik yang lahir dan berkembang dari kebudayaan suatu daerah, kemudian diwariskan secara turun-temurun. Jadi ini berakar dari sebuah kebudayaan. Jadi kalau kebudayaan itu ciri khas dari daerah masing-masing, ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam ciri-cirinya. Ciri-ciri poin pertama yaitu secara lisan, disampaikan secara tersirat, secara langsung, ya. Kemudian yang kedua dipelajari secara lisan. Dipelajari artinya didengarkan langsung diolah. Nah, seperti itu tanpa dalam bentuk notasi. Kemudian yang ketiga bersifat informal, artinya dia digunakan untuk kegiatan-kegiatan di dalam kebudayaan. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan kebudayaan dari luar, ya. Itu berarti dia bersifat di dalam, ya. Kemudian yang keempat itu membahas mengenai menggunakan bahasa dan alat musik daerah. Dari sini kita sudah melihat bahwa bahasanya sendiri, alat musiknya itu sudah harus menjadi ciri khasnya musik itu sendiri, sehingga dia disebut musik tradisionalnya, ya. Kemudian di poin kelima ada bagian dari budaya masyarakat. Artinya di sini adalah bagian dari budaya masyarakat ini, setiap acara-acara pernikahan menjadi acara yang ritual atau acara yang sakral itu menjadi ciri khas karakter dari tradisi daerah masing-masing. Nah, seperti itu, ya. Baik, kita akan masuk ke fungsi dan peranan musik tradisi. Nah, kita akan lihat poin pertama, sarana upacara budaya. Jadi artinya di sini kita harus lihat dulu fungsi dan peranan. Ini ada sedikit perbedaannya. Kalau fungsi itu biasanya menggunakan kata untuk, kalau peranan itu sebagai. Jadi contohnya kalau saya sebagai guru seni budaya, fungsi saya untuk mendidik siswa. Kemudian di poin pertama disampaikan sarana upacara budaya. Jadi kalau kita bicara mengenai sarana upacara budaya, berarti ini sebagai, ya, ini berarti peranan. Kemudian yang kedua ada sebagai sarana hiburan. Kemudian yang ketiga ada sebagai sarana ekspresi, berarti menunjukkan kegembiraan atau kesedihan. Kemudian yang keempat ada sarana ekonomi, berarti kita mengaitkan dengan masalah penghasilan, ya. Berarti contohnya musik ini bisa disewa dan itu menghasilkan fee atau keuntungan, ya. Baik, kelima kita bahas mengenai sarana komunikasi. Ini contohnya misalnya masih ada di dalam satu daerah itu menggunakan gong, menunjukkan, mengingatkan masyarakat bahwa akan ada pesta pernikahan, misalnya seperti itu. Atau kalau di daerah Jawa, kentongan digunakan untuk membangunkan pada saat sahur, misalnya seperti itu, ya. Itu komunikasi, ya, namanya. Nah, di poin keenam ada yang namanya sarana pengiring tarian. Jadi musik-musik tradisional itu digunakan untuk mengiringi tarian-tarian tradisional. Jadi dalam arti di sini iramanya, ritmenya digunakan untuk
iringan tarian. Baik, kita akan masuk ke masing-masing alat atau jenis alat musik tradisional. Dalam gambar kita bisa melihat ada sebuah gambar. Nah, kita akan melihat ini namanya adalah alat musik gambus. Alat musik gambus ini masih ada di daerah Riau ya. Jadi ini termasuk alat musik kordofon karena sumber bunyinya berasal dari senar itu sendiri. Jadi kalau kordofon itu sumber bunyinya ya. Ini berarti jenisnya. Kita bicara jenis tadi ya. Ini adalah alat musik gambus, jenisnya adalah kordofon karena dia termasuk sumber bunyi dari senar. Nah, fungsinya sebagai melodis karena dia membawakan nada-nada yang ada di dalam lagu. Oke, baik. Yang berikutnya ini yang tadi peranannya sebagai hiburan bagi nelayan dan ini biasa digunakan untuk iringan musik-musik Islami. Oke, kita masuk ke poin kedua atau alat musik kedua yang disebut dengan gambang camar. Gambang camar ini terbuat dari kayu, maka dikatakan dia xilofon. Ini terbuat dari kayu. Kalau idiofon, sumber bunyinya dia disebut idiofon karena sumber bunyinya dari badan alat itu sendiri, getaran dari alat itu sendiri yang dipukul. Nah, ya. Baik, kemudian dia memiliki fungsi sebagai melodis karena memiliki nada-nada. Dia akan mengiringi lagu-lagu. Kemudian peranannya sebagai untuk ya kita katakannya peranannya sebagai musik acara Hari Besar Islam. Ya. Kemudian kita masuk ke poin ketiga. Di sini ada dibahas mengenai gendang silat. Ini termasuk gendang silat. Nah, ini termasuk sumber bunyi yang berasal dari membranopon, artinya kulit terluar. Ada kulit terluar yang terbuat dari kulit kambing atau kulit sapi. Nah, kemudian fungsinya sebagai ritmis, artinya ritme. Dia mengatur ketukan. Oke. Kemudian peranannya sebagai iringan irama pada saat acara-acara silat seperti itu ya. Kita masuk ke poin keempat. Itu ada namanya alat, kita lihat gambarnya, ada alat yang namanya gendang nobat. Nah, gendang nobat ini masih sama, termasuk membranopon karena menggunakan kulit terluar, sumber bunyinya dari kulit terluar. Kemudian dia termasuk alat musik ritmis, ketukan. Nah, terakhir di sini ada ini peranannya iringan dalam acara sandal. Jadi ini acara-acara ritual digunakan dalam suatu daerah tertentu yang ada di daerah Riau. Kemudian kita masuk ke poin kelima, ada yang disebut dengan gong. Nah, kita lihat gambarnya, gong ini terbuat dari logam ya. Terbuat dari logam, lempengan logam. Nah, ini termasuk idiofon. Kenapa? Karena tetap sumber suaranya atau sumber bunyinya berasal dari badannya sendiri yang dipukul menggunakan stick. Nah, seperti itu ya. Kemudian dia termasuk alat musik ritmis karena dia mengatur ketukan atau ritme. Nah, peranannya mengiringi tarian. Nah, ini dia yang sering kita dengar, mengiringi tariannya. Kita masuk ke poin ke-6, kita lihat gambarnya. Ini yang disebut dengan nafiri. Nafiri itu salah satu alat musik tradisional dari daerah Riau. Ini termasuk alat musik sumber bunyi dari aeropon yang ditiup menggunakan mulut ya. Kemudian ini memiliki fungsi sebagai alat musik melodis karena memiliki nada-nada tertentu. Nah, peranannya mengiringi suatu acara teater tradisional ya yang namanya Makyong, itu ada di daerah Riau. Nah, berikutnya kita masuk ke poin ke-7, yaitu alat musik rebana ubi. Ini rebana ubi, bedanya dengan rebana yang lain, ini menggunakan kaki-kaki tertentu ya. Kemudian dia termasuk membranopon karena tetap dia menggunakan kulit terluar. Nah, kemudian dia memiliki fungsi sebagai pengatur irama atau ritme, maka dia disebut dengan ritmis. Nah, peranannya sebagai pengiring berita pengumuman pernikahan hingga peringatan bahaya. Nah, kita masuk ke poin ke-8. Nah, di sini ada gambar akordeon. Nah, ini akordeon. Ini termasuk sekarang sudah banyak menggunakan alat musik modern ya. Nah, ini termasuk alat musik aeropon. Kenapa dikatakan aeropon? Karena sumber bunyinya berasal dari udara yang dipompa melalui tangan kiri. Nah, tangan kanan biasanya digunakan untuk menggunakan
dalam audionya. Nah, tangan kiri digunakan untuk memompa. Jadi sumber suaranya itu melalui pompanya, jadi aerofon namanya ya. Kemudian dia termasuk harmonis karena dia bisa membawakan akord, bisa membawa melodi, maka kita datang dari harmonis. Oke, kemudian peranannya sebagai salah hiburan dalam bidang musik tradisi, sama saja. Kemudian kita masuk ke poin ke-9, ini ada namanya genggong talam mamak, ketika berdiri. Nah, ini termasuk idiapon. Jadi ini biasanya dimainkan dengan menempelkan di bibir, kemudian dia akan dipukul-pukul badannya sendiri, seperti ada getaran-getaran sendiri talinya. Kita lihat ya, ini ada talinya. Jadi dia akan seperti bermain seruling, tapi dia tidak ditiup, dia dipukul-pukul menghasilkan getaran dari bibir. Nah, seperti itu mungkin bisa dilihat dalam video ini pasti ada ya. Kemudian ini termasuk alat musik Indonesia, dia bisa menghasilkan nada-nada. Walaupun dia dipukul-pukul seperti itu, dia menghasilkan nada-nada tertentu. Terkadang bisa juga dia dikatakan sebagai ritmis, tapi di sini karena dia menghasilkan nada, maka kita sebut dia sebagai alat musik melodis. Nah, kemudian peranannya sebagai sarana hiburan dan juga bisa dimainkan seraya menunggu pada masak, acara-acara pegawai, atau upacara tradisional lainnya pada suku talang. Nah, ini ya, kita masuk ke poin ke-10. Ini yang disebut dengan marawas. Marawas ini bisa dikatakan berbadan dua lah ya. Badan pertamanya dia ada membran, di sebelahnya juga ada membran. Nah, ini disebut dengan membran apapun karena tetap ada dua. Berbeda dengan alat musik rebana atau apa ini, kalau ini dulunya tertutup menggunakan membran. Baik, ini ritmis sama saja, bawa nama, peranannya sebagai salah yang musik tradisi sama dengan peralatan tentunya. Kemudian kita ada poin yang 11, ini yang disebut dengan gedobak. Ada salah satu alat musik tradisional dari Riau, bernama gedobak. Ini ada dalam gambar, bisa kita lihat. Nah, ini masih dengan kulit, ini ada membran. Nah, ini termasuk membran pohon. Kemudian dia ritmis atau irama, irama musiknya, dan sebagai sarana musik tradisi. Nah, kita masuk poin ke-12, disebut alat musik kompang ya. Ini alat musik kompang. Nah, ini membran pohon menggunakan kulit, kemudian dia irama, artinya mengiringi fungsi untuk irama. Dan yang terakhir sebagai sarana dengan musik tradisi sama. Nah, yang terakhir mungkin kita akan lihat di sini ada yang namanya bubano. Bubano bentuknya dia berbeda dari kompang. Kalau kompang lebih tipis, kalau bubano besar. Kemudian dia tetap membran pohon dan dia fungsinya untuk mengiringi iramanya dan sebagai sarana dengan musik tradisi. Masih ada satu lagi ya, ini yang disebut dengan musik calempong. Calempong ini terdiri atas 6 buah logam. Nah, ini termasuk dilepon karena sumber bunyinya dari pukulan dari badannya yang berdamai sendiri. Badannya itu dipukul dan sumber bunyi dari badannya itu sendiri. Jadi termasuk Indonesia karena menghasilkan nada masing-masing setiap calempong ini memiliki nada dan dia disebut melodis. Nah, peranannya sebagai sarana dengan musik tradisi. Baik, saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa jenis dan fungsi dan peranan dari alat-alat musik dari bagian musik tradisional. Jadi kita akan ketemu lagi dengan video yang lainnya. Mungkin kita akan bicara mengenai bagaimana terjun musik tradisional, bagaimana cara meletakkan satu alat musik ke alat musik yang lain. Oke, baik, terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung setiap video-video pembelajaran yang ada di YouTube tertentu. Alamatlah kapal tenggelam.
Alamat kapal, alamat kapal tenggelam. Lancangku